Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Antoni Sudi Kurniawan dengan NIM 22055531151 dengan dosen pengampu yaitu Prof. Dr. Cokoda Gede Tirtanida STMT. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bahan polimerik. Jadi materi yang diambil yaitu dari buku Science of Engineering Materials. Masuk saja ke 4.4 berat molekul polimer. Dalam senyawa murni dengan berat molekul rendah seperti sukrosa, semua molekul memiliki ukuran yang sama dan memiliki berat molekul yang identik atau M. Senyawa tersebut dikatakan mode dispersi. Sebaliknya, kebanyakan polimer adalah polidispersi, yaitu terdiri dari molekul dengan berbagai ukuran dan berat molekul. Oleh karena itu, perlu untuk menghitung derajat polimerisasi rata-rata atau dP, atau berat molekul rata-rata atau M. Berat molekul yang biasa digunakan dalam karakterisasi polimer polidispersi adalah jumlah rata-rata, berat rata-rata, dan berat molekul rata-rata viskositas. Selanjutnya, ini ada rumus berat molekul rata-rata jumlah, yang dimana W adalah jumlah berat setiap bagian molekul polimer dan N adalah jumlah mol, serta M adalah berat molekul. Berat molekul rata-rata jumlah adalah Mn, itu adalah berat sampel per mol. Ini adalah rumusnya. Selanjutnya ada rumus berat molekul rata-rata. Jadi di sini itu adalah fungsinya menjumlahkan fraksi berat masing-masing spesies dikalikan dengan molekulnya. Selanjutnya, Mw selalu lebih tinggi daripada Mn. Selanjutnya, rumus berikutnya adalah berat molekul rata-rata viskositas. Nah, di sini berat molekul rata-rata viskositas itu dalam menghubungkan sifat-sifat polimer atau seperti reaktivitas yang lebih bergantung pada jumlah molekul yang ada dalam sampel daripada ukurannya. Mn adalah parameter yang lebih berguna daripada Mw atau Mv. Sebaliknya, untuk sifat polimer seperti viskositas yang lebih sensitif terhadap ukuran molekul polimer, Mw atau Mv lebih berguna. Indeks polidispersitas yaitu rasio berat molekul rata-rata berat terhadap berat molekul rata-rata jumlah disebut indeks dispersi atau polidispersitas atau I. Biasanya I berada di antara 1,5 dan 2,5, tapi dapat berkisar hingga 15 atau lebih. Semakin tinggi nilai I, semakin besar sebaran distribusi berat molekul polimer. Untuk sistem monodisperse atau misalnya bahan kimia murni, itu I sama dengan 1. Selanjutnya di 4.5 definisi resin dan plastik. Di sini istilah resin awalnya mengacu pada produk organik yang diturunkan dari sayuran dengan berat molekul yang relatif tinggi. Yang paling terkenal adalah damar dan balsam yang diperoleh dari bahan pohon jenis konifera. Namun istilah ini sekarang digunakan jauh lebih luas dan lebih longgar untuk masukkan zat polimer buatan yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti plastik, tekstil, dan cat. Plastik adalah kata sifat yang mendefinisikan bahan yang mampu dicetak atau dibentuk dengan atau tanpa aplikasi panas. Sebenarnya plastik karena itu merupakan bahan yang dapat dideformasi dan dicetak secara permanen. Di sini jelaskan bahwasanya plastikos adalah cocok untuk dicetak. Sementara polimer jenis termoplastik dapat berulang kali digunakan dengan panas dan dicetak. Jadi polimer dari jenis termoset tidak dapat dibentuk kembali setelah dicetak. Namun umumnya keduanya disebut dengan plastik. Selanjutnya di 4.6 proses polimerisasi. Di sini proses polimerisasi dibagi menjadi dua kelompok yang dikenal sebagai polimerisasi langkah dan polimerisasi rantai. Di sini saya akan menjelaskan tentang polimerisasi langkah, yaitu hal yang terjadi melalui reaksi bertahap antara gugus fungsi reaktan, reaksi mengarah berturut-turut dari monomer ke dimer, trimer ke tetramer, pentamer, dan seterusnya sampai akhirnya molekul polimer dengan dP besar terbentuk.
Proses polimerisasi langkah memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan proses polimerisasi rantai. Sebagian besar atau tetapi tidak semua dari langkah proses polimerisasi melibatkan reaksi polikondensasi atau kondensasi berulang. Akibatnya, istilah langkah polimerisasi dan polimerisasi kondensasi sering digunakan secara sinonim. Dalam reaksi kondensasi antara dua molekul, masing-masing molekul kehilangan satu atom atau sekelompok atom pada ujung reaksi yang mengarah pada pembentukan ikatan kovalen antara keduanya. Sedangkan atom yang dihilangkan bersatu satu sama lain untuk membentuk molekul kecil seperti air, karenanya istilah reaksi kondensasi. Polimerisasi langkah dan polimerisasi kondensasi memiliki rumus kimia sebagai berikut. Selanjutnya, polimerisasi rantai atau tambahan. Di sini polimerisasi rantai melibatkan 3 proses, yaitu inisiasi rantai, propagasi rantai, dan terminasi rantai. Atau proses keempat, transfer rantai, mungkin juga terlibat. Itu dapat dianggap sebagai kombinasi dari pemutusan rantai dan inisiasi rantai. Inisiasi rantai terjadi dengan serangan pada molekul monomer oleh radikal bebas, kation atau anion. Karenanya, proses polimerisasi rantai disebut polimerisasi radikal bebas, polimerisasi kationik atau polimerisasi anionik. Selanjutnya, polimerisasi rantai atau tambahan. Di sini radikal bebas adalah zat reaktif yang memiliki elektron tidak berpasangan dan biasanya dibentuk oleh penguraian bahan yang relatif tidak stabil yang disebut katalis atau inisiator. Benzoil peroksida adalah inisiator radikal bebas yang umum dan dapat menghasilkan radikal bebas melalui dekompresi termal. Di situ ada contoh gambar initiator dan free radical di gambar di gambar 4.11. Selanjutnya, polimerisasi rantai atau tambahan. Di sini radikal bebas pada umumnya sangat aktif karena adanya elektron yang tidak berpasangan. Suatu spesies radikal bebas dengan demikian dapat bereaksi untuk membuka ikatan rangkap dari monomer vinil dan menambahkan satu sisi dari ikatan yang putus dengan pusat reaktif, atau elektron tidak berpasangan dipindahkan ke sisi lain dari ikatan yang putus. Selanjutnya, polimerisasi rantai atau tambahan itu sebagai contoh dua radikal tumbuh dapat bergabung untuk memusnahkan aktivitas pertumbuhan satu sama lain dan membentuk molekul polimer tidak aktif. Ini adalah penghentian dengan kombinasi atau coupling. Masih di polimerisasi rantai atau tambahan, di sini mekanisme penghentian kedua adalah disproporsionasi seperti yang ditunjukkan oleh persamaan berikut. Jadi di gambar tersebut menyatakan bahwasanya dalam rantai polimerisasi yang diperaksasai oleh radikal bebas seperti pada contoh di atas, pusat kreatif yang terletak di ujung molekul yang tumbuh adalah radikal bebas. Selanjutnya di kopolimerisasi, semua polimer yang telah kita bahas sejauh ini hanya mengandung satu jenis mer berulang atau mer dalam rantai. Polimer juga dapat disintesis melalui proses tersebut di atas dengan lebih dari satu jenis mer dalam rantai. Copolymers can be of a different type depending on the monomers used and the specific method of synthesis that is employed. Selanjutnya masih di kopolimerisasi, ada 3 struktur kopolimer lainnya diketahui. Ini disebut sebagai struktur kopolimer bolak-balik, blok dan cangkok. Jadi penyusunan kopolimer itu poin A-nya ada 2 jenis mer yang berbeda, dilambangkan dengan lingkaran terbuka dan lingkaran penuh, ditempatkan secara acak. Selanjutnya mer disusun bergantian, dan ada juga kopolimer blok. Yang terakhir ada kopolimer cangkok. Berikut adalah contoh gambarnya. Selanjutnya kopolimerisasi. Masih di kopolimerisasi, kopolimer bolak-balik memiliki struktur di mana 2 mer yang berbeda bergantian secara teratur di sepanjang rantai polimer. Yang kedua ada kopolimer blok, adalah kopolimer linear dengan satu atau lebih urutan panjang setiap mer dalam rantai. Selanjutnya kopolimer cangkok. Di sisi lain adalah kopolimer
bercabang dengan tulang punggung satu jenis mer yang diletakkan satu atau lebih rantai samping mer lain. Di sini ada polimer tambahan khas. Berikut adalah contoh gambarnya. Selanjutnya di 4.7, bentuk struktur molekul polimer. Jadi polimer dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk struktural molekul polimer sebagai linear, bercabang, atau terikat silang. Bentuk struktur molekul polimer, representasi skematis dari linear A, bercabang, B dan C, polimer ujung silang D dan E, titik cabang dan titik persimpangan ditandai dengan titik berat. Contoh khas polimer bercabang adalah polyethylene densitas rendah atau LDP yang dibuat oleh polimerisasi rantai radikal etilena di bawah tekanan tinggi, yaitu 1500 atom dan suhu tinggi 200 derajat Celcius dengan adanya oksigen sekitar 0,08%. Polyethylene densitas tinggi atau HDP yang dibuat dengan proses polimerisasi khusus adalah polimer yang hampir sepenuhnya linear. Berikut adalah contoh gambarnya. Jadi baik polimer linear dan bercabang adalah termoplastik, artinya mereka dapat dilunakkan dan dikeraskan secara reversibel dengan mengubah suhu. Ini dimanfaatkan dalam membentuk resin termoplastik dengan proses fabrikasi seperti pencetakan injeksi, pencetakan ekstrusi, pengecoran, dan peniupan. Vulkanisasi karet alam dengan belerang di poin A atau polyosoperna linear atau karet alam, dan yang poin B adalah vulkanisasi menghasilkan ikatan silang molekul rantai molekul atom belerang, dan poin C pengaruh ikatan silang adalah untuk memperkenalkan titik-titik tautan atau titik-titik jangkar antara molekul rantai, membatasi selipnya atau tautan silang dapat elastom, biasanya terpisah beberapa ratus atom karbon. Yang penting bahwa jumlah ikatan silang hanya boleh sekecil yang cukup untuk retensi struktur, karena ikatan silang yang berlebihan akan membuat struktur internal terlalu kaku. Untuk memungkinkan pengaturan ulang orientasi rantai yang diperlukan selama deformasi dan pemulihan, atau dengan kata lain itu akan menghancurkan keadaan karet. Mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan mengenai polimerisasi. Sekian dan terima kasih.